Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Oke, Pak. coach, terdengar coach. Oke. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Baik. Baik, coach. Oke, sudah makan belum? Sudah, Coach. coach. Makan Ya, siang, ya. coach. Ya. Dani udah makan, Dan? Dani belum makan, Sudah, Dan ya? coach. Sudah makan tadi. Oke. Sudah, coach. Sudah. Sudah ya? Yo. Ya, biasanya kalau sudah makan siang ini ada hubungannya dengan ngantuk ya? Iya. Tidak juga, coach. Oh, tidak juga. Kita buktikan nanti ya, Dan ya. Iya. Oke, baik. Nah, ketemu lagi dengan saya, Coach Haril, dalam pertemuan sinkronus kedua, agenda ke-1 kita pada hari ini. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, bahwa kita ada 2 kali sinkronus, 1 dan 2. Dan ini sinkronus terakhir kita untuk di pembelajaran agenda 1. Karena besok kalian sudah bukan pindah ya, sudah diganti. Tutornya sudah berganti dan juga saya mungkin pindah ke kelompok lain. Kalau kalian lihat schedule-nya besok siapa yang masuk agenda 2? Ibu Milda ya? Ibu Tuti, coach. Oh, Ibu Tuti. Ya, oke, Ibu Tuti Rohani ya. Ya, oke, Ibu Tuti Rohani. Ya, hati-hati kamu belajar dengan Bu Tuti ya. Ya, karena selain rohani dia juga roh halus, Tuti roh halus ada kembarannya. Yang tidak nampak kasat mata gitu ya. Oke. Baik. Nah, jadi untuk pertemuan kita di sesi kedua ini akan berlangsung kurang lebih 3 kali 45 menit. Kita mulai jam 13.30, insya Allah nanti akan berakhir jam 15.45 ya. Pas nanti. Kebetulan di Linggau ini waktu azan asarnya itu jam 14.45 kalau tidak salah. Ya, jadi pas azan nanti kita akhiri pembelajaran kita. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini agenda tunggal, agenda tunggal ya. Kita tidak punya agenda lain, agenda tunggal di mana agenda tunggal kita adalah pembahasan tugas asinkronus. Pembahasan tugas asinkronus. Oke, semuanya sudah mengumpulkan tugas asinkronus ya? Sudah ya? Oke. Kecuali hari ketiga. Hari ketiga ada yang belum ya? Karena memang belum belum waktunya ya. Iya, biasanya kalau peserta latsar ini punya prinsip kalau bisa dikumpulkan nanti malam, kenapa harus dikumpulkan siang gitu ya. Gitu ya. Iya, kalau bisa dikumpulkan siang, kenapa harus sore gitu. Kenapa harus pagi gitu ya. Oke. Baik. Jadi agenda kita pembahasan tugas asinkronus ya. Untuk tugas pertama di agenda semua modul di jurnal dan juga uh, satu lagi apa tugasnya? Video ya. Video visualisasi bangsa sudah saya lihat ya. Sudah saya lihat sudah bagus kayaknya tidak perlu kita pembahasan lagi. Sudah oke. Nah, untuk tugas hari kedua itu ada analisis isu ya. Analisis isu, kemudian apalagi learning journal dan satu lagi analisis benchmarking ya, benchmarking. Benchmarking apa namanya itu? Studi kasus ya. Ya, studi kasus. Oke. Ya, kita mulai dari yang individu dulu, yang hari kedua analisis kasus. Nanti silakan dipaparkan analisis kasusnya ya, dipaparkan jangan lama-lama maparnya ya. Jangan lama-lama karena kalau lama-lama nanti diambil orang gitu kan. Iya, jadi untuk paparannya singkat-singkat saja, ya sebentar saja. Nanti yang kita perbanyak itu di diskusinya, ya. Oke, saya tawarkan siapa yang bersedia? 5 orang, lima Izin, orang. Coach. Siapa?
Ya, Sisil, Coach. Oke, Cecil, silakan Cecil. Ini perlu share screen nggak, Coach? Kayaknya perlu deh. Biar Oh ya ya, temannya ya. bisa lihat juga kan. Oke. Ya. Jangan lama-lama ya, Sil. Iya, Coach. Ya, nanti diambil orang kalau lama-lama kan. Oh ya, baik Coach. Sebelumnya perkenalkan aku Sisilia Dwi Cahya, asal Mhm. instansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim. Mhm. Di sini saya ada isu strategis di kantor, yaitu ada absen rapat manual di Sekretariat DPRD. Nah, di Sekretariat DPRD ini untuk rapat-rapatnya itu masih menggunakan absensi manual, Dok. Coach. Di sini Mhm. ada absen kayak rapat banggar, banmus maupun paripurna itu masih menggunakan absensi manual. Mhm. Nah, di sini terlihat dari gambar ini kalau kalau bahwasanya absensi manual itu file yang sudah absen itu tertumpuk, Coach. Mhm. Jadi saya mengambil ini sebagai isu strategis. Nah, berdasarkan kondisi aktual yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim ini, sistem absensi rapat itu masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan media kertas. Praktik ini menunjukkan bahwa proses administrasi rapat belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, adapun di sini saya menganalisisnya menggunakan teknik APKL, Coach. Mhm. Ada yang pertama, itu isu yang saya angkat itu ada pola kerja yang telah berlangsung lama secara manual, membuat perubahan menuju sistem digital itu belum menjadi prioritas utama. Mhm. Soalnya kan dari beberapa tahun ke belakang dan seterusnya itu masih menggunakan paper, Coach, atau kertas Mhm. yang dimana para para peserta peserta apa rapat ini tuh Berapa? masih menggunakan absensi manual untuk masuk ke ruang rapat. Nah, yang kedua itu ada perangkat pemindai QR code dan perangkat gawainya itu belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang ketiga itu instansi kami belum memiliki sistem atau aplikasi khusus yang mendukung absensi rapat secara digital, Coach. Jadi makanya itu saya memberi poin dua ini sebagai rate pertama atau tinggi, dikarenakan ini nantinya yang pemindaian QR code ini nantinya akan saya angkat untuk menjadi laporan aktualisasi saya, Coach. Ya, yang seperti poin pertama itu masih berlangsung menggunakan sistem paper atau manual. Nah, ini akan didigitalisasikan menggunakan QR code. Seperti itu, Coach. Dan untuk kedepannya saya mohon bantuannya, Coach, untuk membimbing saya untuk mengangkat isu ini untuk dijadikan laporan aktualisasi saya untuk kedepannya, Coach. Nah, adapun berdasarkan analisis saya dengan menggunakan atau dengan melakukan digitalisasi dalam proses rapat ini atau berbasis QR code ini, yang pertama itu lebih efisien dan cepat. Dikarenakan kan para peserta yang menghadiri rapat, baik banggar, banmus, ataupun paripurna ini nantinya, kan semua peserta ini umumnya sudah memiliki gadget atau gawai yang sudah smart gitu, Coach. Jadi nantinya mereka cukup untuk men-scan QR code yang ada di tempat absen. Jadi ini tuh langsung bisa absen gitu, Coach, menggunakan gawai masing-masing. Yang kedua, data yang tersimpan itu otomatis di sistem. Jadi berbasis datanya itu langsung digital atau masuk ke sistem kami. Tidak perlu untuk menumpuk absen lagi seperti yang tadi saya foto di awal, Coach. Itu kan banyak tumpukan absen. Jadi untuk absen yang misal nih absen per tanggal 2025 itu kan kita nggak tahu nih letaknya ditaruh di mana. Jadi kan kececer gitu, Coach. Jadi dengan adanya sistem QR code ini untuk kedepannya itu mempermudah absensi juga untuk mempermudah penyimpanannya seperti itu, Coach. Dan yang ketiga itu meningkatkan akurasi dan keamanan data. Tidak adanya kesalahan pencatatan ataupun potensi manipulasi. Misal nih seperti yang terjadi kemarin itu, Coach, banyak nih kayak kemarin itu misal saya Sisilia Dwi Cahya SAP tapi di sana digelarnya berubah gitu, Coach, nggak sering salah gitu karena kan pencatatannya masih secara manual. Manual, Dan ya. dan yang keempat itu ada mendukung sistem paperless office, di mana sistem paperless office ini tuh kan eh, menggunakan kertas yang dimana kan kalau anggaran karena kan sekarang lagi efisiensi juga ya, Coach. Jadi untuk kertas juga itu diminimalisir sehingga
eh, sehingga mengurangi paper lah ibaratnya. Terus yang Ya. kelima itu mudah untuk dikembangkan. Jadi sistem ini dapat diintegrasikan dengan hasil notulen notulen rapat, Coach. Kan di rapat itu ada notulennya dan di rapat itu bisa dimasukin nih data-data dari sistem QR code ini. Seperti itu, Coach, dari saya. Oke. Nah, iya, terima kasih, Oke, Coach. ya. Kiranya juga, Coach. Ya. Baik, sebelum saya tanggapi, silakan dari teman-temannya diskusi apa tanggapannya. Yuk, ada tanggapan? Dan ini ada tanggapan dan Izin coach, untuk ya. tanggapan, saya kira untuk era digitalisasi sekarang itu sangat perlu dan sangat efisien coach ya, apalagi era Hmm, paperless sekarang kan. hmm, Karena saya juga judulnya hampir sama kayak ini apa yang diangkat barusan sama Ibu Sisil Sisil. untuk tema saya coach. Tapi Kalau si boleh nanti saya jabarkan juga coach. Dana lagi, Dani tapi tidak satu instansi kan dengan Sisil kan? Beda coach, beda. Beda Tadi ya? di Ya. tanaman pangan. Oh, Beda. ya. Oke, baik. Ada lagi. Coba Sisil ke atas Sisil. Coba ke atas. Oke, stop, stop. Tuh. Nah, ini yang kamu analisis ini isu atau penyebab ini Sisil? Ini isunya, Coach. Oh, isunya. Oke. Ya. Ya, ini isunya ya. Kalau yang atas apa Sil? Yang atas apa? Itu penyebab. Iya kan? Iya. Iya, Coach. Adapun penyebabnya itu terambil dari isu-isu ini, Coach. Maksudnya seperti itu. Oh, gitu ya. Oke, oke, Ya. oke, oke, oke. Ya, baik. Nah, kalau saran coach, coba yang di atasnya Sil, yang di atas Sil. Nah, yang di atas itu lagi paling atas ya. Nah, kalau saran coach nanti kan kamu sudah ini coba paling atas lagi. Nah, yang ada yang ininya sih, kamu ada yang ketinggalan. Jadi yang di atasnya itu sebelum yang ini, nah sebelum sebelum yang ada fakta ini, data dan fakta ini hasilnya, kamu identifikasi dulu beberapa isu yang ada di Sekretaris Dewa DPRD itu sih. Misalnya, kamu ada 5 isu. Pertama isu tentang kehadiran misalnya. Kedua misalnya isu tentang apa ya pengarsipan misalnya gitu kan. Yang ketiga misalnya isu tentang buku tamu seperti itu misalnya. Ya kan? Karena buku tamu juga kayaknya masih manual atau sudah pakai digital. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih manual, Coach. Yang buku tamu ya. Iya, masih manual. Nah, misalnya sudah dari ada lagi 5 misalnya. Kemudian dari 5 itu kamu APKL dulu. Boleh APKL itu untuk melihat kualitas atau kelayakan isu. Tapi kalau misalnya saya tidak lagi pakai USG, PKL juga bisa diperbolehkan. Jadi PKL itu bisa juga digunakan untuk menentukan isu prioritas. Tadi sih, jadi misalnya kamu dapat dari 5 tadi, kamu APKL dapat 3. Misalnya tadi 3 tadi misalnya masalah pengarsipan risalah, misalnya masalah absensi, presensi ya, presensi rapat tadi ya. Presensi rapat apa presensi apa? Presensi rapat ya. Iya, Ya, Coach. presensi rapat dan yang ketiga itu misalnya masalah pengisian buku tamu. Nah, dari 3 itu sisil di USG. Yang USG untuk menentukan prioritas. Ternyata dari hasil USG yang terpilih ini, baru yang ini sil, baru yang mulai dari sini Oh, tadi. Iya, coba kata sil. Nah itu. Jadi absensi atau presensi rapat manual di Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim belum berbasis digital atau masih secara manual. Itu. Nah, setelah itu benar baru kamu kamu data kamu apa Sisil kasih data fakta gambarannya ini loh kenapa manual itu gini seperti ini apa belum digitalnya seperti ini apa buktinya evidennya ada foto nih masih numpuk-numpuk seperti itu gitu ya dan baik, coba Coach. nah dari situ nanti baru
dilihat tadi apa tadi, boleh dampak, boleh misalnya dampaknya seperti katakan Sisil tadi, ke dampaknya menghindari misalnya presensi yang hilang atau dia Iya. termakan rayap atau kena bencana. Kayak saya pernah bimbing yang di Sekretaris Dewan tahun kemarin dari Muratara, katanya kebanjiran. Jadi arsip itu ada yang rusak gara-gara banjir katanya. Nah itu, jadi itu kan itu termasuk dampak ya. Kalau memang kenapa dampak dari dilaksanakan secara manual atau rayap atau bisa juga seperti kata Sisil tadi dampaknya yaitu kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan. Misalnya kesalahan penulisan atau juga kecurangan. Kecurangan bisa saja nanti dia tidak ikut apa tapi dia nitip sama temannya minta dituliskan gitu kan. Iya. Ya, gitu kan itu masih kecurangan. Nah, jadi itu bisa menghindari itu. Nah, dari situ baru penyebabnya tadi Sil, ke bawahnya tadi apa sih Sil? Nah, itu. Nah, kan dampak sudah tadi ya, ada. Nah, oke. Nah, itu tadi. Nah, ini dari situ maka oke, dapatlah penyebabnya. Penyebab dari absen manual itu apa misalnya? Oh, tadi. Nah, ini ada 3 kan? Nah, Iya, dari Coach. 3 ini boleh nanti sisi lihat di USG lagi. Nah, misalnya dari hasil USG, maka penyebab utamanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, misalnya bla 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 bla. Maka dari situ Sisil bisa merumuskan gagasan kreatif apa tadi? Membuat presensi yang berbasis QR code. Nah, itu Oke, gagasan Coach. atau gagasan kreatifnya begini. eh, Memanfaatkan teknologi informasi dalam presensi rapat. Nah, gitu ya. Nah, inovasinya apa? Absensi itu kan banyak, ada yang pakai QR code, ada yang pakai Google Form misalnya dan sebagainya. Maka Sisil pilih yang QR code. Jadi di situ muncul inovasinya adalah QR code. Nanti tinggal Baik. Iya, nanti tinggal Sisil inovasinya dikasih nama yang unik. Kasih nama yang unik apa gitu. Ya. Ya, Iya, Coach. misalnya kemarin di sini atau di angkatan 1 kemarin yang saya bilang misalnya dia mau membuat sistem jadwal acara. Maka bisa juga si Jawara. Kan bagus kan namanya. Inovasinya apa? Si Jawara gitu. Sistem jadwal acara. Oke. Jadi nanti bisa juga yang sisi ini apa? Pemanfaat QR code ini. Eh, apa misalnya kan? Apa misalnya presensi online apa misalnya preson atau apa gitu ya. Nah, seperti itu lah bikin kira-kira kan atau Pressline QR, presensi online berbasis QR gitu. Ya, oke gitu Iya, aja Coach. saran dari saya. Oke, makasih banyak, Coach. Oke, jadi bisa itu nanti bisa diangkat nanti kalau seandainya nanti mau aktualisasi yang seperti ini bisa diangkat. Ya, Iya, kenapa? makasih, Coach. Karena yang Sisil tadi latar belakangnya jelas, keadaannya jelas, dia ada fotonya, kemudian juga ada dampaknya. Jadi meyakinkan bahwa coach dan mentor bahwa memang ini layak untuk diangkat menjadi suatu aktualisasi. Itu Sil ya. Iya, Coach. Oke, Makasih, oke. Coach. Terima kasih. Next berikutnya. Tadi Dani janji tadi mana Dani? Dani mana ya? Gangguan sinyal kali ya. Siapa? Oh Siti Rosa. Ayo Rosa. Rosa sudah resign. Silakan Ros. Oke, baik, Coach. Mhm. Share screen. Rosa dari mana, Ros? Dari Dinas Perikanan, Coach. Oh, Dinas Perikanan. Iya. Ada tuh kemarin waktu PKA tahun kemarin Pak Sopian bimbingan saya tuh. Iya, betul. Iya, itu mentormu bukan nanti? Bukan, Pak. Coach, beda bidang. Oh, beda-beda. Iya. Iya. Dia PKA angkatan 1. Angkatan. Kemarin ada 4 angkatan. Ya, oke, lanjut, Rosa. Baik, Coach. Perkenalkan, sebelumnya saya Siti Rosa Octavia dari Dinas Perikanan. Di sini saya mengidentifikasi ada 5 isu. Yang pertama, rendahnya akurasi data spasial lokasi budidaya, jadi belum ada pemetaan terkait kelompok budidaya yang ada di Muara Enim itu di mana saja dan persebarannya. Kemudian yang kedua, pendataan kelompok budidaya ikan atau pokdakan masih bersifat manual atau terfragmentasi atau
bisa-bisa tercecer seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak tersedianya database digital bantuan sarana prasarana. Jadi setelah melakukan bantuan, tidak ada database yang membuktikan bahwa bantuan ini sudah selesai di mana saja seperti itu. Kemudian yang keempat, risiko kehilangan dan kerusakan berkas fisik proposal. Jadi eh, para pokdakan ini menyampaikan proposal kepada dinas dalam bentuk fisik saja. Jadi ketika fisiknya ini sama petugas lupa atau tercecer, bisa terjadi risiko kehilangan dan kerusakan. Kemudian yang kelima, belum adanya SOP digital. Jadi belum ada alur pengajuan proposal ketika sudah masuk, prosesnya sampai mana, eh, pengajuannya ke siapa, belum ada SOP-nya. Nah, dari kelima isu ini, kemudian dipilih menggunakan analisis metode APKL, didapatkan bahwa eh, isu yang nomor dua, pendataan pokdakan masih bersifat manual dan terfragmentasi, itu menjadi peringkat satu. Kemudian ditemukan tiga isu, peringkat satu sampai tiga, dilanjutkan menggunakan analisis USG. Dari analisis USG ini didapatkan peringkat satu, pendataan pokdakan masih bersifat manual dan terfragmentasi. Ini alasannya karena untuk bidang budidaya, data Pokdakan ini merupakan data induk yang seharusnya ada profilnya itu, datanya, data Pokdakan itu di mana saja, di kecamatan apa ada berapa data. Namun saat ini data Pokdakan ini hanya ada di file-file seperti proposal, kemudian SK bantuan masyarakat, file RKA, DPA. Jadi ketika saya masuk sebagai CPNS pun bingung. Ketika atasan menanyakan, coba Pokdakan A itu udah dibantu belum ya, tahun berapa? Saya share-share, nyari-nyari itu, nyarinya di mana ya Pak? Coba lihat di sana, coba lihat di sana. Jadi bingung. Kenapa? Jadi kurang efektif. Akan lebih efektif apabila ada database Pokdakan yang benar-benar profil yang sudah tercatat, baik yang sudah dibantu ataupun yang belum dibantu. Jadi kita tahu mana kelompok yang sudah dibantu, mana kelompok yang belum, dan berapa banyak Pokdakan yang ada di Muara ini, itu akan dijelaskan secara baik ketika kita punya database-nya. Nah, ini buktinya bahwa file-file data Pokdakan hanya ada di file SK, proposal, file RKA, ataupun kalaupun file soft file itu terpisah-pisah, ada di komputer A, komputer B, seperti itu. Nah, dampaknya apabila data ini tidak akan terus seperti ini, itu akan ada kemungkinan ketidaktepatan sasaran bantuan atau efisiensi anggaran. Bisa jadi misal kelompok Pokdakan A itu udah mendapat bantuan tahun kemarin, tahun ini malah dapat lagi harusnya, padahal kelompok yang tahun ini ganti seperti itu. Kemudian terhambatnya pengambilan keputusan strategis eh, karena tidak efisien itu tadi dalam mencari-cari data, jadi lebih lambat. Dan risiko kehilangan historis data, kemudian pelayanan publik yang lambat, eh, dan rendahnya akuntabilitas dan risiko temuan audit. Jadi kalau memang ada pertanyaan ataupun audit, kita juga lebih susah untuk mencari datanya. Uh-uh. Kemudian ini dari fishbone diagram, eh yang dibutuhkan itu manusia, tentunya SDM, metode, data, dan teknologi. Dan mendapatkan rekomendasi penyelesaian itu, saya merancang gagasan kreatif namanya Pokdakan Integrated System, yang dimana metodenya membuat SOP, satu data budidaya yang mewajibkan integrasi antar seksi. Jadi tidak terpecah-pecah datanya, semuanya data profil Pokdakan menjadi satu data budidaya. Kemudian yang kedua, mesinnya itu yang di pikiran saya sekarang ya Coach, itu membuat aplikasi sederhana dari Google Spreadsheet yang nantinya bisa mudah untuk ada menu search gitu, muncul apapun yang dibutuhkan akan muncul kayak gitu. Dan yang ketiga itu
dari manusianya, SDM-nya itu nanti akan dilaksanakan bimbingan teknis yang singkat bagi petugas di lapangan mengenai cara penginputan data digital. Jadi mungkin nanti saya dari spreadsheet itu akan ada linknya, baik itu link ataupun QR code, itu nanti bagi petugas misal penyuluh ataupun petugas lapangan yang memang akan menginput datanya, baik data pokdakan profil yang baru atau bagaimana, itu yang akan diberikan akses untuk bisa menginput kayak gitu supaya tidak ada eh, kesalahan data kayak gitu. Baik, terima kasih Coach. Mungkin boleh saran dan masukannya. Oke, baik. Terima kasih Rosa. Sebelum saya memberikan saran, menanggapi silakan. Dari kalian apa tanggapannya yang sudah dibuat Rosa ini? Silakan, ayo. Jangan malu-malu ngomong. Ham, menurutmu gimana Ham? Mana Ilham? Ham? Oh, Ilham lagi ini ya. Maharani gimana Maharani? Maharani gimana Maharani? Oke, izin Coach. Sebelumnya aku mau nanya deh Mbak terkait yang buat spreadsheet itu kan. Nah, Mm-mm. kira-kira, oke, bentar. Eh, oke, itu kira-kira nanti aksesnya itu bisa dilihat oleh karyawan atau hanya akses tertentu, Mbak? Ya, karena kan ini profil data Pokdakan. Jadi menurut saya kalau dilihat itu mungkin bisa dilihat oleh siapa saja. Tapi kalau untuk mengedit ataupun input hanya petugas tertentu yang mendapatkan wewenang kayak gitu. Oke, jadi hanya Karena cuma di. supaya tidak ada kebocoran data. Oke, siap. Jadi dalam bentuk ini jadi transparan ya, Mbak. Ya, Oke, mungkin nanggepin sih eh, bagus sih, Mbak, terkait yang adanya spreadsheet ini. Karena emang memudahkan kita buat menemukan kalau ada data-data yang kita inginkan sih. terima kasih. Itu Oke, aja ada sih, lagi? Coach. Terima kasih Maharani. Ada lagi? Oke, baik. Nah, yang Rosa ini saya melihatnya alur pikirnya runutan apa runut apa ya alur pikir ya pola alur pikir lah gitu ya. Alur pikir yang Rosa ini sudah jelas, sudah nampak dan juga dari penjelasan kemudian dari isu yang diangkat memang sepertinya itu memang urgent. Artinya yang dibuat Rosa itu penilaiannya memang sesuai dengan yang ada keadaan sekarang ya Rosa ya. Coba dari Ya, atas Rosa. Ya, coba dari atas. Nah, yang bagus dari Rosa ini, yang pertama itu dia membuat dinarasikannya, dideskripsikannya. Nah, ya, itu. Jadi masing-masing isu Rosa ada 5, masing isu itu ada narasinya gitu. Ya kan Rosa ya, misalnya rendahnya ya Pak. akurasi data, itu ada narasinya. Apa sih yang dimaksud dengan rendahnya akurasi data gitu ya? Atau dampak atau apa? Kemudian disertakan bahwa sebaran titik koordinat lokasi bla 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 bla. Kemudian pendataan kelompok budaya ikan, pokdakan itu manual. Maksud manual ini apa? Dijelaskan oleh Rosa di bawahnya. Asik fisik atau file terpisah gitu kan? Dan seterusnya. Nah, gitu ya. Misalnya database-nya tentang apa? Oh, baik pemberian bantuan, gitu ya, belum ada dokumentasinya dan sebagainya. Dari situ sudah tidak dianalisis Rosa menggunakan dua-dua dipakai ya, Ya, PKL dan ya USG. Coach. Maka di situ kalau kita lihat untuk kalimatnya, oke, isu yang lain juga ya untuk ketika kita merumuskan kalimat isu itu gunakan kalimat yang mengandung pernyataan negatif ya. Oke, yang pernyataan negatif atau bermakna negatif. Tapi jangan gunakan kata tidak. Tapi gunakan kata tidak. Tapi Oh, belum. belum, belum. Ya. Kemudian untuk kalimatnya redaksinya, misalnya rendahnya akurasi data spasial lokasi budidaya. Oke, mungkin bisa ditambah dengan kata masih rendahnya Oh, gitu. baik. Kalau kita mengatakan rendahnya,
kayaknya memponis, tapi kalau masih rendahnya sudah akurasinya sudah ada tapi masih gitu. Kemudian pendataan, oke, masih, nah benar yang nomor 2 masih bersifat manual. Oke, belum tersedianya database. Nah, yang keempat resiko kehilangan kerusakan masih terjadinya, gitu. Oke. Masih terjadinya kehilangan atau kerusakan berkas-berkas fisik proposal, gitu kan. Kemudian yang kelima, jangan belum adanya. Kalau belum adanya kesannya tidak ada sama sekali kan. Iya. Ya, nanti ditanyakan sama misalnya kamu pas ujian, artinya kamu bekerja tidak berbahasa, tidak Belajar ya, Inggris. iya gitu. Iya, iya, Coach. Tapi kalau misalnya mau belum adanya boleh juga. Boleh juga. Cuma ada kata digital, benar. Tapi kalau misalnya mau dibuang kata digitalnya, belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur apa gitu. Nah, standar prosedur pendataan jangan digital, pendataan pokdakan gitu. Artinya ada SOP-nya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum optimal. Nah, gitu ya. Oke. Baik, Coach. Nanti dari situ dibagi tiga, dapatlah 3. Nah, dapatlah 3 tadi ya. Nah, nanti tinggal copy paste saya di atas, dapat 3. Kemudian dari 3 itu Rosa membuat menganalisis penyebabnya ya. Nah, Ya. ya coba lihat fishbone-nya. Oh ini deskripsi dulu ya, deskripsinya ya. Iya. Ya, deskripsinya. Deskripsinya itu betul di bawah USG karena sudah terpilih tadi kan. Oke, Iya. kemudian dampak isu, deskripsinya sudah ada faktanya, dampak isu ya, ada beberapanya. Baru fishbone itu untuk melihat analis penyebab ya. Ini, Ya. ini penyebab isu terpilih judulnya itu ya, penyebab isu terpilih. Oke, itu dijelaskan bahwa penyebab isu terpilih menggunakan fishbone. Cuma tulangnya tulangnya masih kurang ini Rosa. Iya, Coach. Buru-buru. Iya, itu kan ada empat tulang ya, ada 4 tulang. Iya. Nah, padahal di bawahnya ada itu. Kan Iya. ada 2. Nah, itu bisa Maksudnya biar iya. dijelaskan di bawah aja, Coach. Iya. Oke, jadi misalnya manusia atau men, buat 2 tulang lagi, Rosa. Tulang Oh, isinya iya. itu tadi yang kamu buat Iya, tadi, literasi literasi digital digital rendah. rendah, Oh, ketiadaan oke. admin data gitu kan. Iya, Metode, baik-baik. ya, metode. Ada 2 juga, buat lagi tulang 2 di gambar itu. Nah, isinya itu tadi kan. Silo data, Iya. belum adanya SOP digital dan sebagainya. Oke. Nah, dari situ rekomendasi. Nah, untuk sebelum ke rekomendasi, mungkin akan lebih bagus lagi kalau dibuat analisis lagi Rosa, USG misalnya. Coba dari atas tadi, coba kita lihat. Kita lihat yang jadi ada 8 penyebab yang tadi yang di bawah fishbone Oh, tadi 8 Rosa. penyebab. 8 kan? Itu Iya. kan literasi digital terendah, kita dan admin data, belum ada alur koordinasi, belum ada SOP digital, hub terbatas, untuk jaringan, arsip fisik masif. Oke. Kemudian apa lagi apa itu? Format data berbeda. Oke. Nah, kemungkinan ini kayaknya yang mana yang menjadi masalah penyebab utamanya Rosa? Oh, Kalau saya lihat kayaknya nomor 4 itu bisa jadi penyebab utamanya, yang poin arsip ya. data pasif itu bisa jadi ya. Iya, iya, betul, Coach. Karena kata kamu tadi terkunci dalam bentuk kertas. Nah, itu kan artinya masih manual tadi kan? Iya. Ya, artinya yang itu tadi, yang ini yang terpilih dari USG misalnya. Setelah kamu USG terpilih dari ini, yang material penyebab pertama. Nah, dari situ baru nanti buatlah gagasan kreatif. Apa gagasan kreatifnya? Yaitu digitalisasi apa tadi? Digitalisasi arsip atau data pokdakan. Nah, baru inovasinya apa? Nah, inovasinya ini sudah ada nama inovasinya, Pokdakan Integrated System, itu inovasi namanya. Inovasinya itu. Nah, kalau yang misalnya yang kamu buat 1, 2, 3 itu nanti penjabaran dari inovasi. Maksud saya nanti inovasi diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Kegiatan. Baik ya. Di sini kamu sudah ada 3 kegiatan, rencana kegiatannya kan? Iya. Pertama membuat SOP yang digital, kemudian memanfaatkan ini
ini mungkin kalau yang mesin ini memanfaatkan cloud computing atau Google Workspace atau spreadsheet itu dalam pembuatan aplikasi sederhana gitu di kalimat Oh, itu. oh iya baik. Ya, dalam pembuatan aplikasi sederhana. Nah, yang ketiga, kayaknya kalau BIMTEK itu kan biasanya perlu perlu ini ya, perlu apa? Perlu apa ya? Perlu perencanaan kalau BIMTEK itu kan. Ya, biasanya kalau BIMTEK kan dikumpulkan gitu kan, kemudian ada perencanaannya, ada apa tornya atau kerja apa acuan kinerja. Oh, Ada kan? Nah, itu kan kayaknya repot kalau mau bikin itu kan. ya. Maka diganti saja, jangan bimbingan teknis, misalnya melakukan pendampingan atau memberikan edukasi kepada petugas lapangan cara pengisian, nah, seperti Oh, itu. maksudnya itu sih coach. Ya, Salah bahasanya coach. ya. Jadi kalau misalnya melakukan pendampingan nanti setelah misalnya aplikasi itu jadi yang menggunakan spreadsheet tadi, kemudian Rosa menghubungi petugas. Nah, petugas nanti tidak harus dikumpulkan. Nah, misalnya melalui grup WhatsApp misalnya nanti silakan kita diskusi atau melalui Zoom kan. Saya akan mengapa ya? Berbagi atau misalnya berbagi atau sharing, saya akan sharing bagaimana cara pengisian, bagaimana penggunaan aplikasi sederhana ini, gitu. Jadi kan tidak perlu yang rencana-rencana, maksudnya tidak perlu yang harus ada tempatnya di mana, waktunya di mana, siapa yang jadi narasumber, enggak. Jadi Baik, pendampingan nanti Rosa yang sebagai yang memberikan pendampingnya. Oke? baik, baik. Terima kasih Oke, coach. oke Rosa. Silakan dilanjutkan ya. Baik, baik coach. Oke. Terima kasih. Lanjut siapa lagi? Dani tidur ya, dan beda ngantuk dan kaudan. Iya, ngopi Agak dan. agak mirip coach tapi coach era digitalisasi juga coach. Ya enggak apa-apa. Nah, apa coach ya? Enggak Oke apa-apa. coach. Kan beda. Bisa sama, tapi kan beda. Nanti cara penyampaiannya beda. Apa yang digitalisasikan juga beda. Oh gitu. Ini masalah. Oke coach, udah bisa nampak coach ya? Sudah ada apa dan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut tugas individu individu analisis isu instansi yang saya angkat di bidang saya, khususnya bidang sarana prasarana dan penyuluh pertanian. Adapun posisi yang saya emban hari ini sampai sekarang adalah pengawas alat dan mesin pertanian ahli pertama instansi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Identifikasi isu yang sedang merebak di bidang kami, khususnya saya sudah menemukan 5 coach. Yang pertama, dokumen pelaporan distribusi, sebaran dan inventarisasi alat dan mesin pertanian itu kurang lengkap atau kurang memadai. Yang kedua, kurangnya feedback atau komunikasi dari penerima bantuan Alsintan setelah menerima bantuan Alsintan tersebut. Yang ketiga, isu yang merebak kurangnya selalu Poktan selalu minta dilaksanakan sosialisasi teknis terhadap penerima bantuan Alsin sebelum disalurkan. Yang keempat, isu yang merebak lagi ketika Poktan mau ke gudang mau mengambil alat itu kurangnya kebersihan dan tata ruang gudang Alsin tersebut sehingga menyusahkan ketika kita menyalurkan bantuan. Yang kelima, eh, isu yang merebak adalah kurangnya personil ataupun petugas penjaga gudang yang terkualifikasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, Coach. Dari 5 isu yang merebak ini, kita masukkan ke memilah isu ataupun menapis isu dengan teknik APKL, di mana setelah diperingkat lebih condong ke isu yang pertama, Coach, yaitu dokumen laporan distribusi sebaran dan inventarisasi alat dan mesin pertanian yang kurang lengkap serta kurang memadai. Di mana pada poin kelima ini sangat aktual karena setiap ada pemeriksaan maupun ada permintaan data selalu miss coach. Dari tahun bahkan dari tahun sebelumnya udah miss, jadi saya setelah 7 bulan saya
sudah merapikan apa itu yang yang biasa dibutuhkan. Jadi dari isu yang pertama ini yang merebak, yang di peringkat 2 adalah perlu dilaksanakan sosialisasi teknis terhadap penerima bantuan Al-Sintan sebelum disalurkan. Ini sebenarnya cukup perlu coach, tapi dari aktualnya kurang hangat, tajam dan terpercaya Oh, karena ya lanjut. coach perlu dilaksanakan sosialisasi teknis ini kan apa namanya butuh kesigapan atau kesiapan dari bidang kami juga coach sosial teknisnya kan. Kalau untuk isu yang peringkat ketiga besarnya itu perlu penambahan personil petugas penjaga gudang yang tentunya harus memenuhi kualifikasi. Ya maksudnya di sini coach, saya tuh pengennya yang kualifikasi itu yang komunikasinya enak dengan penjaga petugas gudang. Nanti kan akan berkolaborasi kepada CPCL ataupun Poktan yang akan menerima bantuan tersebut. Maka berdasarkan analisis isu di atas, saya menangkap satu bahwa memang dokumen pelaporan distribusi, baik itu sebaran dan inventarisasi alat dan mesin pertanian kurang lengkap serta kurang memadai. Isu utama yang diangkat selanjutnya saya masukkan di tahapan USG. Saya menjaring 3 penyebab utama masalahnya, Coach. Dengan pemikiran saya selama 7 bulan saya sudah koordinasi, artinya adanya kurangnya skill individual, baik itu pegawai, baik yang ASN maupun non ASN, skill individualnya kurang memadai coach. Artinya terkait dengan data sebaran ini. Jadi maksud di skill ini skill administrasi dan juga tekniknya coach. Jadi alat yang harus kita salurkan itu kan harus tepat sasaran coach. Baik itu dari nomor seri mesin, nomor rangka, pendataannya ditaruh di kolom mana. Jadi sehingga memudahkan kita untuk membaca uh, alat yang disalurkan bantuan tersebut. Yang kedua, perlu adanya pengaturan jam reguler dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran alat dan mesin pertanian. Maksudnya di sini Coach, perlu adanya pengaturan jam reguler ini sangat mempengaruhi ketika kita merekapitulasi data tersebut, di mana ketika penyaluran dari penyedia ataupun kita sebut sebagai penyedianya, yaitu misalnya distributor dari PT ABC, dia seringkali Coach mendistribusikan alat ke gudang kita itu di non jam reguler coach, hari Sabtu dan hari Minggu, bahkan kadang Jumat malam. Jadi perlu adanya pengaturan jam reguler dan juga waktu Poktan ataupun CPCL untuk meminta bantuan kadang sering bertabrakan dengan Poktan-Poktan lain coach. Misalnya hari Senin ada 5 Poktan yang meminta traktor, meminta hand traktor, meminta alsin itu, jadi kami kelabakan coach, sehingga muncullah peringkat kedua coach, terbatasnya pegawai yang bisa diajak dalam kegiatan baik serah maupun terima bantuan alsin. Pada kesimpulannya, penyebab masalah utama yang menjadi perhatian adalah kurangnya skill individual coach. Karena yang saya angkat ini balik-balik lagi ke dokumen mentah dan outputnya coach. Gagasan kreatif perlu dilakukannya upgrade skill individual pegawai terkait olah database dengan cara penataan dokumen berbasis digitalisasi menggunakan scan QR agar dokumen laporan distribusi sebaran dan inventarisasi alat dan mesin pertanian tertata lengkap, cepat dan rapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang, Coach. Mungkin itu Coach yang bisa saya tambahkan. Saya ingin menambahkan lagi, Coach. Maksudnya di sini saya ingin scan QR itu, jadi ketika penerima bantuan alsin itu menerima bantuan, dia hanya men-scan barcode yang sudah kami isi datanya dulu di masing-masing alat coach. Jadi penerima bantuan hanya mengupload foto serah terima, mengupload namanya dan juga NIK dari KTP. Sedangkan semua database di alat sudah tercantum di Google Drive yang sudah bisa di-scan tadi coach. Jadi nggak ada tumpang tindih. Sehingga outputnya dokumen yang sudah masuk ke kita tidak tumpang tindih, dan ketika ada program selanjutnya kita akan mereview ulang coach
Poktanana atau CPCL mana yang sudah menerima di bantuan tersebut di tahun-tahun sebelumnya, begitu Coach. Jadi langkah yang saya ambil ini mohon bimbingan Coach. Saya yakin ini adalah sesuatu era digitalisasi yang menghasilkan sesuatu dokumen yang lengkap, cepat, dan juga rapi. Mungkin itu Coach. Saya kembalikan ke Coach. Oke, baik. Ya, silakan ditanggapi dulu. Siapa? Siapa yang mau menanggapi? Silakan, boleh resen, boleh langsung open mic. Ada? Menanggapi kok Oke, silakan, silakan. sebelumnya itu menarik sekali terkait dengan dokumen pelaporan distribusi sebaran ini. Mungkin kalau dari saya kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi kebetulan saya juga memegang terkait aset. Jadi kurang lebih ada permasalahan terkait pelaporan distribusi peralatan atau aset dari BMD juga Coach ya. Jadi maksud saya walaupun beda kedinasan tapi saya bisa relate gitu Iya, dengan betul. apa namanya problem yang disampaikan oleh Mas Dani ini. Pertanyaan dari saya itu untuk scan barcode-nya itu nanti bagaimana mekanisme dari scan barcode alat dan dihubungkan ke penerima alat tersebut dari Mas Daninya itu. Saya mau tanya kalau dari versi Mas Dani. Terima kasih. Baik Coach, saya langsung menanggapi Coach ya. Ya, silakan. Sebelumnya, ketika alat yang kita order atau kita lakukan pengadaan, itu kan datang dulu, Bu. Datang dulu kita. Nah, di situ kita membutuhkan waktu, misalnya hari ini datang 15 traktor roda 4. Jadi kita pada 3 hari ataupun beberapa hari persiapan kita kita sendiri Bu yang meregis dulu, baik itu jenis alat, merek dagang, kita regis sendiri di Google Form kita Bu. Jenis alat, merek dagang, nomor mesin yang terutama, nomor rangka dan tipe, serta nama poktan yang menerima. Ini udah untuk siapa nih? Nah, baru kita masukkan ke Google Form, kita sudah blok, jadi itu udah bersifat permanen. Jadi kita masukkan, kita implementasikan ke aplikasi barcode. Jadi ketika dia men-scan, yang tampil itu, yang tampil baku itu sudah jadi, dan dia hanya menginput nick-nya saja. Artinya Poktan itu benar, misalnya Poktan usaha tani mandiri, tapi yang menerimanya harus orang yang bersangkutan langsung, serta harus dibubuhi dengan foto live langsung Bu, sesuai dengan time cam-nya begitu. Itu jadi nggak repot-repot lagi Bu. Jadi mungkin edukasinya saya rasa petani singkatnya hanya pegang HP, hanya klik tombol foto. Saya rasa tidak sulit Bu, karena zaman TikTok sekarang kan orang udah pasti lebih canggih dari kita gitu. Itu Oke. Coach. Baik, terima kasih Dani. Mas Dani. Silakan, ada lagi? Oke, Dani, kalau coach melihatnya dari ini aja ya, dari sistem penulisannya ya. Nah, di atas tadi sudah benar, Dani sudah dia mengidentifikasi ada 5 ya. Ya, tadi Ya, ada Coach. 5. Ya, ada 5. Oke. Nah, paling nanti Dani dibenari nanti redaksinya. Ya, yang mana yang menurut Dani perlu diperbaiki karena belum misalnya bermakna negatif, belum mengandung masalah gitu ya. Oke. Nah, terus di bawahnya Dani pakai APKL kan? Ya, Coach. Ya, coba kita lihat APKL-nya. Oke. Oke. Dokumen pelaporan distribusi sebaran dan inventarisasi alsintan yang kurang lengkap serta kurang memadai. Dokumen pelaporan yang kurang lengkap dan kurang memadai. Ya, mungkin bisa diganti dengan kata apalah dan itu kurang lengkap dan kurang memadai. Nah, gitu. Ya. Karena kalau di situ kan kayaknya ada dua masalah di situ, sedangkan isunya cukup satu masalah saja. Nah, Ya, oke. Coach. Ya, misalnya atau belum lengkap saja gitu ya, atau kurang lengkap saja gitu ya. Baik, Coach. Oke, atau
eh oke, ini yang dikatakan seperti yang itu tadi bisa, yang si Sisil tadi ya, yang pertama tadi ya, Sisil atau Rosa tadi, yang eh, dokumen pelaporan masih berbentuk fisik, nah seperti itu, ya kan? Ya, terus dari situ dapat tiga, yang satu, tiga dan lima, satu, tiga, lima, dan ini pakai USG dan ya, Iya, Coach. ya dan USG, maka dapatlah satu, apa itu? Nah, yang kita Jebak kurangnya. masalahnya, Coach. Oh, kamu tidak pakai USG lagi yang dari 5 tadi. Iya, Coach. Langsung pengembangan di titik awalnya, Oh, Coach. ya boleh, Tiga, boleh. Coach. Jadi APKL itu bisa juga digunakan untuk isu prioritas. Kalau kalian misalnya, enggaklah saya mau APKL saja lah, nggak usah pakai USG, boleh. Ya. Nah, baru nanti ditentukan penyebabnya dulu dan jangan langsung tiga ini Oh, penyebabnya apa dan penyebabnya coba. Nah, coba dilihat pakai fishbone-nya boleh. Nah, coba di atas ada nggak fishbone-nya dan? nggak ini Bu, nggak ikut pitch pun Bu, Coach. Langsung APKL tadi. Iya, setelah PKL kan dapat satu nih. Yang mana Iya, tadi Coach. satu tadi? Yang dokumentasi pelaporan tadi kan. Nah, sekarang lihat penyebabnya gitu. Apa sih penyebab dari timbulnya isu ini? Ini, Nah, Coach, saya masukin di sini sih, Coach. iya, tapi penyebab sebelum USG itu pakai ini dulu, Fishbone Pitch dulu. pun, Dan, Coach, ya. iya, dan kamu identifikasi dulu beberapa penyebab. Siap, Coach. Misalnya seperti tadi yang terakhir tadi yang si Rosa tadi kan, oh dari unsur manusianya apa gitu, dari unsur mesinnya apa, dari unsur apalagi materialnya apa gitu. Nah, kalau saya lihat di sini kayaknya ini yang terpilih pertama ini dari unsur manusia ini kan mainnya kan, betul Iya, tak? Coach. Mainnya. Eh, Bener, mainnya Coach. ya. Kalau misalnya nomor dua itu terbatasnya pegawai itu juga bentuk dari mainnya kayaknya ya. Perlu Iya, adanya Coach. pengaturan Mainnya. jam reguler, itu kayak lebih kepada metodenya gitu ya, metodenya kan. Gitu Iya, ya. Coach. Jadi dari situ ada berapa, baru nanti kamu USG ya. Nah, setelah Baik, dapat Coach. setelah kamu USG maka dapatlah satu kurangnya skill individual. Mungkin jangan langsung individual saja. Mungkin langsung saja ganti dengan individual ini petugas. Petugas saja langsung. Ya. Iya. Oke, petugas atau aparatur atau petugas lah misalnya. Jadi jangan dikatakan kurangnya skill tapi misalnya belum optimalnya pemahaman petugas terkait pengolahan database dalam distribusi sebaran alat dan mesin. Ya kan? Artinya mereka sudah ada pemahaman tapi belum optimal, hasilnya belum maksimal. Ya, oke. Baik, Coach. Di belakang Baik, kamu Coach. ada Akan penampakan diperbaiki, ya, Coach. dan di belakang kamu ada penampakan kayaknya ya. Nggak ada, Coach. Kok ada suaranya nggak ada orangnya? Penampakan lah itu. Yang lain dengar tadi ada suara-suara tadi. Iya, Iya, ada. iya. Kayaknya Dani zoomnya bawa godam ya. Godamnya ditinggalkan dulu dan. Nah itu ada suara-suara. Di, ya, Ya, di oke. ruangan, Coach, ya, Coach. Oke, ya, makanya saya bilang ada penampakan tadi. Ya, jadi maka dapatlah itu tadi kalimatnya mungkin diganti redaksinya dan belum optimalnya pemahaman petugas terkait olah database dan distribusi sebaran alat dan mesin pertanian, gitu dan Baik, artinya Coach. yang akan kamu benar ini adalah dari manusianya, bukan dari proses pelaporannya kan? Bener, Coach. Ya, kalau yang tadi, yang Rosa tadi, itu lebih kepada proses, ya kan? Nah, yang Rosa tadi kan berproses, karena Rosa tadi dia bagaimana proses pendataan tadi kan. Nah, tapi yang Rosa ada juga unsur manusianya juga. Tapi dimasukkannya di kegiatan tadi, memberikan pendampingan atau memberikan apa tadi. Nah, kalau yang Dani ini, dia langsung tembak ke SDM-nya. Jadi Orangnya, ya, Coach. bagaimana untuk mengoptimalkan pemahaman SDM tentang apa tadi bawah? Coba Dan. Tentang laporan info. Ya, yang USG-nya Dan. Main, Coach. Nah, ya bagaimana untuk meningkatkan mengoptimalkan pemahaman petugas terkait olah database dalam distribusi sebaran alsintan. Nah, gitu. Ya, maka itu gagasan kreatifnya tadi. Gagasan kreatifnya adalah meningkatkan, mengoptimalkan pemahaman petugas. Bagaimana caranya?
Nah, itulah muncul gagasan kreatif. Coba di bawahnya gimana bawahnya? Apa gagasan kreatifnya? Upgrade skill Upgrade individual tools. individual. Oke. Gimana caranya? Langsung tembak. Itu kan masih Oh, ambang-ambang juga begitu. Misalnya apa? Oh, saya mau membuat buku panduan misalnya. Saya mau membuat video tutorial seperti itu. Ya kan? Ya, jadi misalnya gagasan kreatif kamu misalnya mau meningkatkan pemahaman petugas. Gagasan kreatifnya itu yang mengoptimalkan. Oke. Maka gagasan kreatif kamu tadi apa? Itu inovasinya. Jadi misalnya, oh saya mau membuat buku panduan penggunaan scan QR misalnya. Nah, atau misalnya saya mau membuat semacam video tutorial bagaimana melakukan dokumen pelaporan distribusi sebaran berbasis QR. Nah, videonya itu kamu itulah yang jadi inovasinya dan oke, ya, ya. Nanti kamu buat dulu bagaimana menggunakan QR, kemudian kamu buat video tutorial. Nah, gitu. Jadi video tutorial itu diharapkan nanti petugas yang menonton video tutorial itu pengetahuannya bertambah, pemahamannya bertambah. Dengan menjadi optimal atau bertambah dengan optimalnya pemahaman petugas, maka diharapkan tadi ke isu menjawab isu tadi dan proses dokumentasi pendataan itu dokumen menjadi apa itu. Tadi kan lengkap. isunya di situ. Oke, oke. Iya, menjadi lengkap. Iya, oke. Gitu. Ya kan menjadi lengkap. Gitu. Gitu dan ya. Siap, Coach. Oke, bagus. Jadi Oke. jadi Dani tidak berbicara tentang proses pendokumentasian, jadi bagaimana meningkatkan, Pengalaman. mengoptimalkan pemahaman petugas dalam pelaksanaan dokumen pelaporan distribusi dan sebaran Alsintan ya. Siap, Kira-kira Coach. gitu ya Dan ya. Oke, semangat Dan. Terima kasih, Coach. Oke, yang keempat. Siapa lagi yang keempat? Ayo. Coba, jangan malu-malu. Tidak apa-apa, kita tidak berbicara benar salah ya, tapi kita berbicara tentang penyempurnaan. Ya gitu. Kan tidak ada kan saya menyalahkan, oh salah, salah, salah. Enggak. Tapi kita sempurnakan, kita lebih bahasanya kita baguskan gitu ya. Kita mau mendapatkan idenya apa gitu. Ayo silakan yang ketiga. Yang keempat ya. Sisil, Rosa, Dani. Empat siapa? Masih malu-malu ya. Boleh deh, Coach Rani. Oke, ya silakan Rani. Ya, Mbak Rani. Izin ya, Coach. Oke. Ya, ini uh, perkenalkan, Coach. Nama saya Maharani dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian. Adapun isu-isu yang Rani angkat terkait di Diskominfo, ini ada 3 isu. Pertama, tempat penyimpanan arsip, yang mana kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa tempat penyimpanan arsip ini sebagian belum memadai, baik dari segi aspek infrastruktur maupun pengelolaan teknis. Banyak arsip yang disimpan di ruang yang keterbatasannya dalam penyimpanan arsip sehingga adanya penumpukan dokumen di ruang arsip. Kemudian, kurangnya pemahaman wawasan terkait arsip. Nah, hal ini terlihat dari keterbatasannya pengetahuan mengenai fungsi arsip, tata kelola, serta pentingnya arsip sebagai bukti akuntabilitas dan sumber informasi. Kondisi menunjukkan perlunya peningkatan pemanfaatan melalui pembelajaran, pelatihan, dan praktek langsung agar pengolahan arsip dapat dilakukan secara lebih tertib. Selanjutnya, digitalisasi arsip. Nah, di tempat tani adanya keterbatasan sarana pendukung, belum meratanya penerapan sistem digital, serta kurangnya pemahaman dalam pengelolaan arsip elektronik. Kondisi ini menyebabkan proses temu kembali arsip masih belum efisien dan memerlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan. Adapun isu ini dari metode APKL, ini menunjukkan 3 isu ini bahwa digitalisasi arsip ini skor totalnya 19. Dari kesimpulannya, di mana digitalisasi arsip menunjukkan kurang optimalnya penyimpanan arsip berbasis digital. Nah, sedangkan dalam metode USG
menunjukkan juga digitalisasi arsip masih kurang optimal dengan skor 13, yang mana urgensinya pemahaman digitalisasi arsip memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena arsip merupakan sumber informasi penting dan bukti akuntabilitas organisasi. Eh, ketika arsip belum terdigitalisasi dengan baik, maka laporan menjadi lambat bersifat data. Serius, serius, yang mana data dari ini belum maksimal digitalisasinya tergolong serius. Arsip itu rentan rusak, hilang, bahkan sulit ditelusuri kembali. Hal ini ketergantungan pada sistem manual dapat menyebabkan inefisiensi kerja, kesalahan administrasi, serta menurunnya kualitas pelayanan. Terus, growth permasalahan ini berpotensi semakin eh, berkembangnya berkembang apabila tidak segera ditangani, sering terlambat, sering bertambahnya volume arsip setiap tahun, beban pengelolaan arsip manual akan semakin besar. Tanpa digitalisasi yang terencana dan berkelanjutan, risiko penumpukan arsip serta keterlambatan layanan dan ketidakpaparannya arsip akan makin meningkat. Ini mohon maaf, Coach, yang fishbone-nya belum kami cantumin, kan. Terus, adapun rekomendasi, ini arsip fisik dipindah dan disimpan dalam format digital dalam PDF atau JPEG di Google Drive sehingga arsip lama tetap terjaga dan mudah digunakan kembali. Dia penyimpanan arsip secara terpusat sehingga seluruh dokumen penting manfaatnya arsip lebih rapi, terkontrol, dan mengurangi resiko kehilangan dokumen, mudah diawasi oleh unit kerja. Adapun inovasi yang Rani ciptakan, Rani namain CA Degree, Sistem Arsip Digital Google Drive. Dengan adanya inovasi ini, mampu mewujudkan pengelolaan arsip yang cepat, tertata, dan aman, serta mudah diakses dengan memanfaatkan teknologi Google Drive. Itu aja sih, Coach. Lebih singkat. Oke. Ya, baik. Kemarin dari Kominfo ya. Di bidang Iya, apa Maharani? Di bidang apa? kebetulan Rani jabatannya arsiparis ahli ini. Nama, Oh, jadi di sekret ya, di sekretariat ya. iya, di sekret. Karena waktu yang kemarin yang rombongan yang satu kantor dengan Rosa itu ada juga Pak Zeno namanya. Dia dari ini juga. Oh, Pak Zeno. Ya, di Kominfo juga. Oke. Baik, silakan ditanggapi. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Yuk. Coach, boleh izin Oke, menambah silakan atau Dan. menanggapi, Coach? Boleh Dan, silakan Dan. Untuk Bu Rani, ini kan kalau dari kita kan sekarang yang digitalisasi semua. Kalau untuk arsip-arsip ini kan berbenturan juga kepada instansi lain, Bu. Contoh seperti kayak BPK, Bu ya, ataupun Kejari. Mereka baiknya bagaimana, Coach ya? Bu Rani sama Coach nih saya nanya. Apakah juga kita integrasikan atau kita kasih pemahaman untuk pengarsipan ini? Karena kan kita di kedinasan ini, setahu saya masih bergantung sama dokumen dan juga tanda tangan ataupun cap basah gitu, Coach. Untuk kevalidasian instansi lainnya sih, Coach. Sebenarnya maksud saya itu, Coach. Begitu, Coach. Ya. Gimana? Rani gimana tanggapanmu Rani? Kalau selama Rani sebagai bekerja di Kominfo kemarin, emang kita eh, keterbatasannya pemahaman teknologi sih. Karena emang mereka kebanyakan masih menggunakan manual, pakai buku, surat. Itu mereka karena mereka mikirnya kalau ada bukti nyata itu konkret gitu loh. Jadi mereka masih kurang pemahaman terkait
keefisiensian kertas atau pemahaman teknologi itu mereka sangat sekali masih minim. Jadi emang kita tuh sebagai Gen Z sekarang yang emang melek teknologi itu harus apa ya, harus ngasih solusi atau saran ke yang lebih berwenang sehingga mereka tuh bisa mengeksekusi langsung. Apalagi kalau kita yang emang masih belajar juga, pastinya nanti eh, mungkin ada atasan yang bisa apa ya, yang bisa lebih mengeksekusi sih. Itu sih menurut Rani. Ya, artinya gini yang digulirkan oleh Dani itu, oke, kalau kita semuanya berbasis digital, sedangkan dari pihak-pihak pada saat misalnya diadakan pemeriksaan gitu dan ya mereka mau meminta ya fisiknya juga gitu, itu kan dan ya masalah gitu dan ya. Nah, ini gimana Iya ini? benar Pak. Ya, itu gini gimana ini? Ya, jadi pada intinya yang didigitalkan itu kan yang dari fisiknya dulu kan, ya kan? Ya artinya gini, misalnya kalau kita scan kan pasti ada fisiknya dulu di scan kan. Misalnya ada mau TTE juga kan ada nanti bisa di print berbentuk fisik kan. Nah, gitu. Artinya gini, untuk digital ini hanya untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan dari segi efisiensi dan efektivitas seperti yang dikatakan Rosa tadi, ya. Efisiensi bisa dari berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan dana, berhubungan dengan SDM gitu ya. Oke. Nah, gitu dan ya. Oke. Kemudian untuk yang Rani, ya Rani kan ditempatkan di sekretariat di apa? Di bagian apa? Di subbak apa maksudnya? Apakah umum kepegawaian atau perencanaan atau keuangan? Biasanya ada 3 kan? Kepegawaian. Oh, umum kepegawaian ya. Oke. Jadi kalau memang selama ini, oh, saya nggak percaya orang Kominfo belum pakai digital ya Dan ya. Padahal Kominfo kan leading sector ya Dan ya. Yang duluan sekali seharusnya Dan ya. Iya orang Kominfo kan. Mm-mm. Belum, Coach. Belum ya memang. Ya, Maaf. padahal kalau Kominfo itu kan biasanya kan ya yang paling dulu gitu kan. Ya Dani ya. Iya, ya orang Kominfo masa orang Kominfo belum gitu ya. Nah, tapi ya kalau memang belum ya sudah apa boleh buat memang belum. Maksud saya nanti dilihat dulu, coba kita lihat. Itu tempat penyimpanan arsip, pemahaman tentang arsip, semuanya tentang arsip ya. Yang isu yang dia gulirkan itu ya Ran ya. Oke, pemahaman wawasan tentang arsip, kemudian coba satu lagi apa yang ketiga? Digitalisasi Digitalisasi. arsip. Oke. Nah, sekarang eh, ini kamu jangan langsung tembak ke digitalisasi arsip. Jadi kalau saran saya, lihat dulu apa sih bagaimana kondisi yang ada sekarang dan dampaknya apa. Nah, gitu. Misalnya, oke, misalnya seperti tadi si ini misalnya siapa tadi Rosa ya yang cerita tadi ya. Katanya ketika misalnya atasan menanyakan eh ini ada tidak data kelompok perikanan? Nah, misalnya kan tentang kelompok perikanan ini misalnya. Nah, jadi selama ini nyarinya susah. Kan tadi ada Rosada fotonya tuh bolak-balik arsip seperti tadi. Nah, mungkin di situ ditembaknya di situ dulu awalnya starting pointnya itu isu yang diangkat itu, ya. Misalnya, oke, kalau gitu kerjanya lambat, yang seperti katakan Rosa tadi tidak efisien, carinya perlu kadang-kadang berhari-hari, kadang-kadang satu hari cuma cari satu data gitu. Nah, maka isu yang diangkat itu jangan jangan langsung diresersif, jadi lambatnya. Jadi misalnya lambatnya penelusuran arsip atau lambatnya proses penelusuran arsip seperti itu, ya kan? Nah, baru nanti yang isu lambat itu baru ditentukan penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah, gitu apa penyebabnya? Nah, lihat dari tadi dari mesin, material tadi kan. Nah, dari dapat di situ ternyata yang misalnya penyebabnya adalah ya apa misalnya karena lambatnya itu dari materialnya proses pengarsipan itu sendiri misalnya oke masih dilakukan berbentuk fisik atau masih manual seperti itu ya maka
di USG lagi, maka dapatlah itu, oh ternyata penyebabnya itu proses pengarsipan itu masih berbentuk fisik. Maka muncullah gagasan kreatif. Gagasan kreatifnya apa tadi? Mengubah dari yang berbentuk fisik ini berbentuk digital. Gitu. Tapi sebenarnya dari arsip nasional sudah ada belum itu aplikasinya? Kalau Sri Kandi pakai sih Pak, tapi emang lebih ke jarang dipakai kayak ke bidang-bidang tertentu aja sih. Yang Sri Kandi itu untuk apa? Sri Kandi itu buat surat masuk sama keluar juga sih Coach. Mm-mm. Tapi bukan berhubungan dengan arsip-arsip maksudnya. Bukan. Oh, kamu dengan arsip-arsip. Artinya itu tugas di ini ya, di eh, bukan dari kamu yang di arsip ya. So, Bukan. yang di bagian umum itu surat menyurat biasanya itu. Umum ya. Tapi kamu di bagian umum juga ya. Ya, maksud saya kalau memang sudah ada, ya tidak usah lagi dibikin ya gitu kalau sudah ada. Ya, kita cari yang memang belum ada, makanya inovasi. Kalau sudah ada aplikasi pengarsip digital, tidak usah lagi diambil itu. Ya, oke, ya gitu aja. Ya, oke Rani. Coach, makasih ya Coach. Oke, lanjut kita siapa lagi? Ham, lanjut Ham. Oke, Coach Arsunian Ham. Sudah makan belum? sudah, Coach. Ya, silakan. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Coach. Saya Ilham Ruhiyat. Ini menjelaskan ya. Saya di sini, di instansi saya ada 3 isu yang saya ambil. Yang pertama ada kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya perubahan IMB menjadi PBG SLF. Kemudian yang kedua, kurangnya rasa peduli dalam berpakaian rapi saat bekerja. Dan yang ketiga, tidak adanya key performance indikator di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Dari ketiga isu tersebut, yang menjadi prioritas saya adalah yang tidak adanya key performance indikator bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Nah, untuk penyebab penyebab umumnya, mungkin di sini ada yang pertama kurangnya pemahaman tentang pentingnya KPI. Yang kedua, kurangnya sumber daya atau keahlian. Yang ketiga, proses pembuatan KPI yang dianggap rumit dan memakan waktu. Dan yang terakhir, ketakutan akan evaluasi dan penilaian. Mungkin sebelumnya aku jelaskan dulu yang dimaksud KPI di sini kan karena yang dipilih ya. Ya. Tidak adanya KPI di sini, Pak. Tidak adanya Key Performance Indicator atau KPI pada suatu bidang dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Tanpa KPI, sulit untuk mengukur kinerja bidang, sehingga membuat sulit untuk memutuskan prioritas dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya fokus, tidak efektifnya penggunaan sumber daya, dan penurunan motivasi tim. Selain itu, tidak adanya KPI juga dapat membuat sulit untuk mengevaluasi keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan bidang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan KPI yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang untuk di bidang kami ini kan yang pertama nih, eh, Coach, kami ada target angka retribusi untuk PBG nih, Coach.
Jadi ada target 1,2 M. Tapi untuk angka tahu, tapi apa gimana ya? Tidak tersampaikan ke pegawai yang lain. Jadi kayak kurang monitor juga yang lain tuh. Terus eh kayak yang proyek-proyek progresnya tuh sama-sama harus tanya-tanya dulu lah sampai mana gitu kan. Nah, rencananya di sini saya mau buat semacam dashboard untuk yang rekomendasi penyelesaiannya. Jadi buat KPI dengan dashboard mingguan, bulanan agar target dan kendala dapat terukur dan cepat diperbaiki. Kemudian sosialisasikan ke pegawai bidang tentang adanya dashboard tersebut dan informasikan data apa saja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Untuk teknik tapisan isu di sini saya langsung ngambil yang US USG, Pak, dan yang tertuju di isu yang saya ambil ini aja. Oh gitu. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oh sudah. Iya. Oke. Silakan. Tanggapi, ayo tanggapi. Menarik nih yang Ilham ini. Ayo tanggapi. Carian, Karin. Ya coba carian, tanggapi carian. Gimana tanggapan? Ya, izin Pak. Mungkin di bagian teknik teknik tapisan isunya harusnya seluruh isu tadi dikriteriakan dulu, baru maaf Pak, saya ulangi. Jadi harusnya di seluruh kriteria isu tadi yang sudah disebutkan sebelumnya mungkin harus Tapis. iya ditapis dulu semuanya, baru dipilih salah satu. Mungkin itu saja, Coach. Iya, oke. Itu yang kata saya menarik tadi itu Karin tadi yang saya menarik ya. Iya. Ilham, ya. Tanggapi ya. Bukan. Gini Ham, saya tanya dulu Ham. Ilham tahu tidak dengan istilah orang lahir nyungsang itu Ilham? Tahu, Pak. Oh, tahu. Artinya paham. Kaki doang. Iya. Jadi sama yang kau ini Ham. Lah dapat isu, kemudian lah dapat gagasan kreatif, ada rencana, balik lagi analisis. Ya WSG bagian bawah. Itu maka saya terbalik tadi Ham. Oh, terbalik. Mestinya yang dikatakan oleh Karin tadi, isunya diidentifikasi, ditapis dulu. Nah, baru dapat nanti isu prioritasnya apa. Coba kamu lihat yang bagian bawah Ham. Nah, yang bagian bawah itu cuma satu. Kalau cuma satu tidak usah ditapis. Yang namanya menapis itu kan ada beberapa pilihan. Nah, kalau untuk menapis isu itu minimal ada 3. 2 juga nggak usah ditapis, cukup dipilih saja. Ya kan? Iya. Jadi kalau satu, apalagi satu, 2 saja tidak perlu, apalagi satu kan. Minimal 3 HAM, minimal 3 HAM. Jadi saya terkejut juga tadi ya. Jadi kalau dalam film itu plot twistnya itu membangunkan itu ya. Iya. Ingat Karena film buru-buru, Pak. buru-buru ya. Jadi ini kan yang lain saya rasa tidak terlalu ini urgensinya. Jadi langsung Iya. tembak yang paling berat aja. Iya, artinya itu yang terpilih Ham. Tapi yang lain itu bukan berarti tidak dianalisis juga. Kamu udah ada 3 tuh. Kan A, B, C kan? Ya. Iya. Kenapa AB-nya tidak kamu tapis? Kok tiba-tiba langsung gitu ya? Iya, gitu ya. Makanya kata saya tadi, ya saya ingat film itu Kang Sola itu, Kang Mak dan Nenek Gayung itu. Plot twist, plot twistnya memang benar-benar membangunkan gitu. Ternyata yang siapa tuh Karamo itu udah meninggal ternyata ya. Iya, ada kan ya, nonton enggak kok film Kang Sola itu?
Oke, ya gitu ya. Nah sama, jadi ini bener Ham. Jadi bener pola alur pikirnya bener Ilham. Jadi misalnya kan ada bertiga nih kamu kan. Nah kan, nah sekarang coba kamu lihat kalimat di terakhir itu, yang di ini, yang susah. Jangan jangan Gimana? jangan scroll, jangan scroll. Yang tadi. Nah tuh. Dari ketiga isu tersebut yang menjadi prioritas itu ini tidak adanya KPI. Nah, seharusnya sebelum kamu mengatakan yang menjadi prioritas, ada analisisnya, alasan kenapa itu menjadi prioritas. Nah, alasannya apa? Ada yang tahu? Alasannya yang tiga tadi kan, USG. Makanya di sebelum dari ketiga itu buat tabel USG-nya Ham. Tiga-tiganya kamu analisis, kamu buat skor tiga-tiganya. Maka dapatlah satu yang tertinggi. Nah, yang tertinggi itu yang menjadi prioritas, yaitu yang itu tadi tidak adanya KPI. Itu kira-kira. Gimana kira-kira? Maksud gak? Nyambung gak kira-kira? Paham ya? Nyambung. Ya, Ya. betul ya. Jadi Ilham siapkan dulu. Oh, saya ada tiga isu nih. Tapi tiga isu ini tidak mungkin sekaligus. Maka tiga isu ini akan saya tapis, akan saya pilih dan pilah. Akan saya pilih untuk menentukan satu. Nah, kalau ya, baru buat dulu SG, baru nanti dapatlah. Kalau yang Ilham ini tiba-tiba muncul gitu isu prioritas. Nah, asalnya dari mana gitu? Atau asalnya model Delphi atau Delphi, model feeling, main feeling aja gitu ya. Pokoknya yang tiga lah gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi setelah itu baru dapat ini tadi ha. Ada dapat tadi kan? Nah, dari Ya. situ cari penyebabnya, sudah dideskripsikan, sudah kamu deskripsikan. Coba lihat penyebabnya. Mana tadi? Oh, belum di atas, masih di atas. Nah, itu kan penyebabnya kan? Kurangnya pemahaman tentang pentingnya KPI, kurangnya sumber daya, proses KPI yang dianggap rumit dan memakan waktu, ketakutan akan evaluasi dan penilaian. Nah, rencana kamu yang mana tadi? Coba lihat ke bawah, rencana kamu apa, Ham? Nah, kamu adalah membuat dashboard, ya, dashboard. Nah, dashboard itu untuk mengatasi penyebab yang mana? Di antara tadi, coba ke atas lagi, Ham. Nah, itu kan ada 4 penyebab tuh. Dashboard itu yang mana coba? Dari penyebab itu. Yang pertama apa? Yang pertama yang ini, Pak. Ketakutan akan evaluasi dan penilaian. Oh, gitu. Ini Itu berhubungan dengan man atau berhubungan dengan proses, method, kira-kira itu. Ketakutan itu berhubungan dengan man-nya, manusia, atau berhubungan dengan method, tata cara pembuatan KPI misalnya. Nah, kalau saya melihatnya empat-empatnya ini itu berhubungan dengan man semua itu Ham. Kurangnya pemahaman, men kan petugas kan. Kurangnya sumber daya berhubungan dengan men juga. Proses pembuatan KPI dianggap rumit. Siapa yang menganggap rumit? Men juga kan. Nah gitu kan. Ketakutan, siapa yang takut? Men juga. Maka penyebabnya itu dikelompokkan kayak yang si Rosa tadi. Rosa tadi ya, ada dari mennya, dari materialnya, dari manner, dari money, dari beberapa itu baru dapatlah nanti dipilih, dari situ dipilih USG, dapatlah oh ternyata kalau saya lihat apa ya metode apa gagasan kreatif Ilham ini lebih kepada manner ya, cara atau proses ya, atau method ya kan. Artinya KPI itu penting, tapi belum tersedia, maksudnya gitu kan. Nah, maka perlu proses pembuatan KPI dashboard tadi, nah, gitu kan. Untuk pada saat, entah kalau saya salah menanggapi ya Ham, ya nanti dikritis saja, tidak apa-apa Ham. Jadi misalnya kalau saya menanggapinya, ya KPI itu belum ada karena proses pembuatan KPI itu memerlukan dashboard. Kira-kira gitu enggak? Atau gimana? Atau saya yang salah? Enggak apa-apa. Kritik saja kalau saya salah. dashboard itu visualisasinya, Pak. Dari misalkan pencapaian yang tadi cuman sekian persen nih, harusnya 100%. Oh, visualisasinya. Visualisasi dari apa namanya pencapaian bidang.
Oh, kalau begitu masukkan penyebab tadi belum tersedianya visualisasi pencapaian bidang. Jadi penyebab utamanya kan, ah, belum tersedianya visualisasi pencapaian bidang. Maka gagasan kreatifnya membuat visualisasi, inovasinya membuat dashboard. Kira-kira gitu. Oke? Ya. Oke. Oke. Sudah teknis ini. Memang teknis sesuai dengan ini kamu ya. Sesuai dengan kamu ditempatkan ya. Kalau tadi kan kayak si Rani, tadi kan masih umum itu. Kan semua dinas ada arsip kan. Nah, artinya bisa ditempatkan itu. Nah, yang Ilham ini bagusnya memang sudah teknis dia. Sudah teknis. Oke. Baik itu ya Ilham ya. Iya, Pak. Oke, semangat Ham. Lanjut siapa lagi? Sebentar, tadi Sisil, Rosa, Dani, Maharani, Ilham. 5 baru ya. Satu lagi deh. Dokter Titi dah, coba Dokter Titi. Saya mau dengan Dokter Titi. Ya, Dok. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya setelah menyimak paparan dari teman-teman lain, mungkin punya saya masih jauh ini, Pak. Enggak apa-apa lah. Iya kan ini kan baru tahap awal, wajar kok. Iya. Iya, Baik, apa-apa. jadi saya langsung memilih juga ini isu Pak. Jadi isu instansi saya, kebetulan saya dari RSUD Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim. Nah, jadi isu instansi ini tentang peraturan kunjungan pasien. Deskripsinya adalah peraturan kunjungan pasien adalah ketentuan yang ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang mengatur waktu, durasi, dan tata cara kunjungan keluarga atau penjenguk kepada pasien dengan tujuan menjaga kenyamanan, keselamatan, serta mempercepat proses penyembuhan pasien. Secara umum, peraturan kunjungan pasien meliputi kunjungan hanya diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan oleh rumah sakit. Yang kedua, jumlah pengunjung dibatasi untuk setiap pasien. Yang ketiga, penjenguk wajib menaati tata tertib seperti menjaga ketenangan dan kebersihan. Yang keempat, penjenguk yang sedang sakit tidak diperkenankan berkunjung. Aturan jam kunjung pasien dibuat untuk menciptakan lingkungan perawatan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pasien serta mendukung kinerja tenaga kesehatan. Dampak bila peraturan tidak segera dibuat, yang pertama adalah mengganggu proses perawatan pasien, yang kedua meningkatkan risiko penularan penyakit, yang ketiga menurunkan kenyamanan dan privasi pasien, yang keempat menghambat kinerja tenaga medis, yang kelima masalah keamanan dan ketertiban. Penyebab terjadinya isu ini adalah pertimbangan budaya dan sosial di masyarakat yang membuat rumah sakit memberikan kelonggaran agar keluarga bisa mendampingi pasien. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah petugas keamanan sehingga pengawasan sulit dilakukan. Yang ketiga, rumah sakit belum memiliki standar operasional prosedur untuk aturan kunjungan ke rumah sakit. Nah, mungkin sebelum masuk ke rekomendasi dengan tapisannya dulu. Nah, ini peraturan kunjungan pasien dengan tapisan isu APKL ini ranking 1, kemudian yang kedua kepatuhan pemakaian alat pelindung diri ini bagi tenaga medis itu 15, yang ketiga adalah edukasi etika batuk pada pasien dan keluarga adalah 16. Jadi yang dengan isu APKL ranking satunya adalah peraturan kunjungan pasien. Yang dengan analisis tapisan USG peraturan kunjungan pasien ada 14,
kepatuhan pemakaian APD, mohon maaf ini salah Pak. Harusnya yang ini 8, 12, 11, kemudian yang ini juga 11. Nah, karena kalau misalkan peraturan kunjungan pasien ini kan dampaknya lebih luas dan banyak yang bisa terganggu gitu. Kalau misalkan kepatuhan pemakaian APD mungkin alat pelindung diri mungkin ini berdampaknya tuh tidak sebanyak peraturan kunjungan pasien karena kan ini menyangkut tenaga medis yang melindungi dirinya seperti pemakaian masker, kemudian safety saat melakukan penyuntikan, seperti itu. Kalau edukasi etika batuk pada pasien dan keluarga juga ini kan hanya bila pasiennya batuk dan keluarganya batuk. Nah, jadi karena yang ranking satunya peraturan kunjungan pasien, saya ada beberapa rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama adalah menyusun kebijakan dan SOP tertulis tentang kunjungan pasien. Yang kedua adalah tetapkan jam kunjungan yang jelas, misalnya pagi dan sore dan berapa lama durasinya. Yang ketiga ini durasi kunjungan dan jumlah pengunjung per pasien. Yang keempat, bedakan aturan jam kunjungan untuk gawat darurat, intensive care unit, dan ruang rawat inap biasa. Yang kelima, sosialisasi yang jelas dan konsisten, seperti papan pengumuman dan kartu penunggu pasien. Yang keenam adalah pendekatan humanis. Yang ketujuh, dukungan dan sumber daya dan pengawasan. Ini seperti kita membutuhkan bantuan dari petugas keamanan dan juga jumlah perawat. Yang kedelapan, evaluasi perbaikan secara berkala. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Silakan ditanggapi. Gimana tanggapannya? Izin Coach, Oke, izin silakan Rosa. Gimana Rosa? izin Dokter Titi ini Iya. sebelumnya apakah memang SOP kunjungan pasien di rumah sakit sekarang apakah memang belum ada sama sekali atau ada tapi kurang tapi nggak ditampilkan atau bagaimana? Untuk saat ini memang belum ada. Oke, baik. Seperti itu. Karena Soalnya selama maksudnya sejauh ini kan saya berkunjung ke beberapa rumah sakit biasanya misal kunjungan pasien tertulis jam segini